selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih malam hari ini di tengah-tengah persekutuan kami, kembali kami mau belajar sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, hamba-Mu yang menyampaikan, bahkan semua yang mendengarkan boleh terberkati melalui kebenaran firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom, sekali lagi Bapak Ibu dikasih Tuhan, malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 7 ayat 2 sampai 16. Saya memberikan tema untuk renungan malam ini ialah bersukacita senantiasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika ada orang bertanya, dapatkah kita berbahagia dalam segala keadaan? Maka siapapun yang ada dalam keadaan yang baik, dalam keadaan sukacita, mungkin akan menjawab bisa. Karena apa? Karena mereka sedang mengalami suatu hal yang menggembirakan. Jadi otomatis sangat mudah mengatakan bersukacita dalam segala keadaan. Tapi bagaimana jika orang yang kita tanya itu sedang berada dalam keadaan yang duka cita, misalnya sedang sakit atau sedang kehilangan orang terdekat? Pasti orang yang kita tanya tersebut sulit atau tidak mampu merasakan kebahagiaan dalam keadaan seperti itu. Sebab yang situasi yang mereka hadapi identik dengan perasaan atau pengorban atau rasa sakit. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari ini kita akan belajar dari renungan firman Tuhan ini, mengapa Paulus dapat terus bersukacita dalam segala hal. Namun sebelumnya kita akan membaca beberapa ayat dari 2 Korintus 7 ayat 2 sampai 16. Saya akan membacakan bagi kita semua. Ayat 4, Aku sangat berterus terang terhadap kamu, tetapi aku juga sangat memegahkan kamu. Dalam segala penderitaan kami, aku sangat terhibur dan sukacitaku melimpah-limpah. Bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Di mana-mana kami mengalami kesusahan, dari luar pertengkaran dan dari dalam ketakutan. Tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. Ayat 8, Jadi meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, namun aku tidak menyesalkannya. Memang pernah aku menyesalkannya, karena aku lihat bahwa surat itu menyedihkan hatimu, kendati pun untuk seketika saja lamanya. Namun sekarang aku bersuka cita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar, bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan penghukuman, dan di dalam semuanya itu kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara itu. Sekian jawab pembacaan firman Tuhan ini. Kembali kepada poin yang akan kita renungkan dalam firman Tuhan ini atau renungan ini ialah mengapa Paulus dapat bersukacita dalam segala hal. Tadi kita sudah membaca ayat 4 sampai ayat 6. Jadi alasan pertama mengapa Rasul Paulus dapat bersukacita dalam segala hal ialah karena keeratan hubungan dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Paulus mengungkapkan dalam segala penderitaan yang dialaminya, ia sangat terhibur dan berlimpah dengan sukacita. Itu bisa kita perhatikan di ayat 4 dan 6. Nah, secara logis atau kalau kita menggunakan logika kita, tidak ada kaitan antara penderitaan dengan penghiburan, apalagi dengan sukacita. Nah, di sini kita melihat bahwa
Paulus mendapati bahwa kunci sukacita itu bukanlah dari aspek lingkungan di sekitarnya atau lingkungan yang ada di sekelilingnya, melainkan karena keeratan hubungannya dengan Tuhan. Jadi fakta ini membuat dirinya mampu untuk senantiasa bersukacita. Jadi di sini Paulus tahu bahwa sukacita itu bukan karena lingkungan, bukan karena ada sesuatu yang baik yang dia rasakan atau karena keadaan dia sedang bahagia, tetapi dia mengalami sukacita dalam segala hal meskipun pada ayat 4 dan 6 dia mengalami kesulitan, dia mengalami banyak tantangan. Dia tahu bahwa dia tetap mampu bersukacita dalam segala hal karena keeratan hubungannya dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai Allah yang penuh belas kasihan dan penghiburan, maka sifat Tuhan atau sifat Allah ialah menghibur orang yang tertekan atau susah. Bahkan semakin banyak kita mengalami pergumulan, menderita, dan semakin besar pula penghiburan yang kita dapatkan daripada Tuhan. Karena ketika kita dalam pergumulan, tentunya kita memiliki kedekatan dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini perhatikanlah bahwa melalui perantaraan Titus Allah menghibur Paulus. Nah, di sini kita melihat bahwa kita harus selalu peka terhadap tuntunan Roh Kudus untuk menghibur orang yang membutuhkan bantuan. Nah, di sini ketika Paulus dalam pergumulan, dalam kesesakan, Tuhan mengutus Titus untuk menghiburnya, untuk memberikan sukacita bagi dia, untuk menjadi saluran kebahagiaan buat Titus. Nah, kita tidak tahu saat ini, mungkin kita dalam kondisi yang sulit juga yang membuat kita susah untuk bersukacita dalam segala hal. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari firman Tuhan ini, ketika kita memiliki keeratan hubungan dengan Tuhan, kita pun harus membangun kepekaan diri kita, kepekaan hati kita untuk menyadari apa yang Tuhan pakai di sekitar kita yang mendatangkan sukacita, sehingga dalam keadaan susah pun kita dapat tetap bersukacita. Seperti dalam firman Tuhan ini di ayat ke-6, bahwa melalui perantaraan Titus Tuhan memberikan atau mendatangkan sukacita kepada Paulus. Nah, kita tidak tahu di sekitar kita, mungkin melalui teman sekerja, atau melalui, kalau yang sudah berkeluarga, melalui anak. Mungkin ya yang berkeluarga ketika penat di pekerjaan, pulang ketika melihat anak, istilahnya lelah atau pikiran yang sudah pusing di pekerjaan, melihat anak jadi kembali segar atau kembali mendapatkan sukacita daripada Tuhan. Nah, bisa saja itulah perantara yang Tuhan pakai untuk membuat kita dapat senantiasa bersukacita dalam keadaan apapun. Oleh karena itu, poin yang pertama yang kita renungkan, kita belajar dari Paulus mengapa ia dapat tetap bersukacita dalam segala hal, karena ia memiliki keeratan hubungan dengan Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, dari poin pertama kita belajar, bangunlah dan milikilah keeratan dengan Tuhan, sehingga kita peka dalam kondisi apapun. Kita tahu apa yang Tuhan pakai untuk membuat kita tetap dapat kuat dan bersukacita. Nah, yang kedua, alasan mengapa Paulus dapat bersukacita dalam segala hal ialah karena duka cita jemaat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, duka cita yang dimaksud bukan berarti Paulus senang melihat jemaat susah, bukan seperti itu. Tetapi duka cita yang dimaksud ini, yang kita baca di ayat 9-10 tadi, duka cita ini bukan merupakan keputusasaan yang menghasilkan kematian, melainkan wujud penyesalan atas dosa-dosa. Duka cita seperti ini akan menghasilkan pertobatan, yakni perubahan dari hati yang penuh dosa menjadi hati yang memuliakan Allah. Karena Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelumnya Paulus telah mengirimkan surat kepada jemaat Korintus yang berisikan tentang teguran demi teguran. Pada waktu itu jemaat di Korintus mengalami duka cita, tetapi duka cita yang dialami itu ialah wujud dari penyesalan atas dosa-dosa. Jadi ketika hal itu didengar oleh Paulus, duka cita yang dialami jemaat, Paulus bersuka cita. Karena apa? Meskipun awalnya mungkin dia
merasa segan atau tidak enak karena menegur jemaat, tetapi karena suratnya itu membuat jemaat menyesal atas dosa-dosanya, itu yang membuat Paulus dapat terus bersukacita. Nah, dalam pelayanan seringkali kita melihat bahwa orang bersukacita itu karena menerima berkat-berkat Tuhan saja atau menerima janji-janji Allah. Tetapi kalau kita belajar dari firman Tuhan ini, sukacita yang sejati ialah ketika kita mengalami pengampunan dan pemulihan dari Allah. Jadi sebenarnya menerima berkat Tuhan itu bukanlah sukacita yang utama yang Tuhan inginkan, tetapi sukacita yang Tuhan inginkan ialah ketika kita sebagai anak-anak Tuhan itu mengalami yang namanya penyesalan atas dosa-dosa kita. Nah, inilah yang menjadi sukacita baik sebagai Paulus sebagai hamba Tuhan maupun Tuhan sendiri. Karena yang Tuhan rindukan ialah pertobatan kita, dan tentunya melalui pertobatan kita menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Nah, di sini kita melihat Paulus berduka cita karena duka cita jemaat. Duka cita yang dialami jemaat ini membawa orang pada keselamatan. Duka cita yang menyesali dosa-dosa membawa pada keselamatan, juga meneguhkan jemaat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, panggilan pertobatan adalah hal yang penting. Jadi sepanjang kita baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, garis besarnya ialah pertobatan. Selain melalui pengorbanan Kristus, kita menerima pertobatan yang daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu jangan lagi kita berkompromi dengan yang namanya dosa, dan kita harus terus belajar menyempurnakan. Pertobatan mungkin istilahnya menerima Kristus itu sekali seumur hidup, tetapi pertobatan itu setiap hari harus kita kerjakan karena kita terbatas, kita manusia biasa yang belum sempurna. Oleh karena itu, milikilah duka cita seperti jemaat Paulus ini, duka cita yang mendatangkan sukacita. Duka cita bukan karena keputusasaan, tetapi duka cita karena kita menyadari setiap dosa-dosa kita. Nah, jadi dua hal inilah yang menjadi poin mengapa Paulus dapat tetap bersukacita dalam segala hal. Karena ia memiliki keeratan hubungan dengan Tuhan, dan kedua karena dia melihat bahwa ada pertobatan di tengah-tengah jemaat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesimpulan bagi kita malam hari ini, keeratan hubungan kita dengan Tuhan membuat kita dapat terus bersukacita dalam keadaan apapun. Karena sekali lagi, kalau kita belajar dari Paulus, kalau kita memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, sukacita kita bukan dilandaskan oleh sekitar kita atau lingkungan kita. Mungkin lingkungan kita bisa membuat kita sedih, tetapi kalau kita punya hubungan yang erat dengan Tuhan, kita mampu untuk terus bersukacita. Dan yang kedua ialah duka cita karena penyesalan dosa mendatangkan keselamatan yang membawa sukacita. Jadi kita belajar dari Paulus. Mungkin kita bukan hamba Tuhan yang melayani sebesar Paulus, tetapi setidaknya dalam diri kita secara pribadi, marilah kita memiliki penyesalan akan dosa yang mendatangkan keselamatan yang membawa sukacita dalam segala hal dalam kehidupan kita. Biarlah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini, melalui dua hal ini, kita terus dikuatkan, kita terus mampu bersukacita dalam keadaan apapun, tidak terpengaruh oleh lingkungan kita, dan tentunya tidak terpengaruh juga dari dalam diri kita, karena kita mau belajar hari lepas hari untuk terus datang pada Tuhan, untuk terus mengalami pertobatan setiap hari, karena sekali lagi pertobatan kita mendatangkan keselamatan yang membawa sukacita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam sorga, terima kasih kami boleh menurunkan firman Tuhan. Kami tahu kami terbatas dalam mendengar, bahkan hamba-Mu terbatas dalam berkata-kata. Biarlah firman Tuhan ini dengan pertolongan Roh Kudus boleh bertumbuh dalam hati kami, menguatkan iman kami, sehingga hari lepas hari kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan melanjutkan pokok doa kita. Mari kita berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan.
dan seluruh jemaat supaya boleh menjadi pendoa-pendoa syafaat dalam menghadapi situasi dan kondisi yang sekarang ini. Kita berdoa untuk perekonomian bangsa dan negara kita dan setiap usaha dan pekerjaan dari setiap keluarga jemaat yang kami kasihi, supaya juga Tuhan boleh pulihkan kembali. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk